Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan berdasar logika ya, setelah UTS kita akan membahas beberapa materi lagi menjelang UAS. Ya. Hari ini akan dibahas adalah tentang kesesatan formal dan informal. Apa sih kesesatan? Ya. Jika kita sedang berada dalam kondisi situasi diskusi ya, atau entah itu di media massa, entah itu secara tatap langsung, tatap muka langsung ya, kita pasti kadang-kadang menemukan statement-statement ya, pernyataan-pernyataan yang terkesan terlihat baik ya, padahal sebenarnya dia adalah statement yang menyesatkan. Di ilmu logika kita belajar bagaimana caranya mengidentifikasi, ya kemarin kita belajar ya sedang mengidentifikasi bagaimana kita belajar tentang kesesatan itu. Ya, asal agar kita nanti ke depan tidak menelan mentah-mentah ya segala statement yang ada. Ya. Nah, di sini kesesatan dalam ilmu logika itu ada dua. Kesesatan pernyataan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah kesesatan formal dan yang kedua adalah kesesatan informal. Ada dua macam, ya. Apa sih kesesatan formal? Kesesatan formal adalah kekeliruan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan-aturan definisi, silogisme, kategoris, dan silogisme hipotesis. Nanti ini akan lebih jelas di berikutnya ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah orang ketika kesesatan formal ini terjadi ya ketika orang menyatakan sebuah statement ya tetapi dia melanggar aturan definisi. Ya, kita kemarin sedikit kita sudah membahas tentang definisi ya, bahwa definisi itu harus tidak boleh rancu, ya, tidak boleh ambigu salah satunya misalnya. Kemudian definisi itu juga tidak boleh sirkular, maksudnya balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ya, definisi itu juga tidak boleh diulang. Misalnya kita mau bicara tentang hukum. Hukum adalah hukum tentang agama. Nah, itu tidak bisa dijadikan definisi apa? Itu melanggar aturan-aturan definisi dan itu bukan definisi, ya. Atau definisi itu tidak boleh menyatakan sinonimnya. Nah, itu ketika menyatakan sinonim ya, ketika kita mendefinisikan sesuatu itu berarti namanya itu kesalahan. Ya, dan ini terjadi pada kesesatan formal. Orang-orang yang mendefinisikan sesuatu dan berulang gitu ya, atau mendefinisikan sesuatu dengan ambiguitas itu memang menimbulkan kesesatan dalam statement. Kemudian apalagi silogisme, kategori dan silogisme hipotesis. Silogisme secara garis besar adalah menyimpulkan secara tidak utuh. Ya, jadi memang karena ini terjadi informasi yang dia dapat tidak utuh. Ya. Informasi yang dia dapat hanya sekilas. Ya. Dia baca media massa, oh saya tahu tentang Yahudi misalnya. Oh Yahudi itu adalah dia mendapat informasi hanya dari beberapa sumber. Sedangkan ketika kita mau berstatement ya menyatakan sebuah informasi untuk dinyatakan di publik ya, maka yang harus kita lakukan kita memiliki referensi yang luas, referensi pernyataan yang luas. Nah, baru kita akan bisa memberikan pernyataan yang benar, bukan kesesatan. Jadi kalau kesesatan itu, ketika kesesatan ini dipakai oleh orang-orang, gitu, maka yang akan menjadi imbasnya, tidak hanya dosa ya, kalau tidak dalam agama kita dosa ya, orang itu kesesatan kita, tapi pun juga yang terjadi adalah kalau misalnya kita masuk pada jerat-jerat hukum, itu yang tidak dibolehkan. Ya kan dulu kan pernah ada ya penista agama, dia salah menyebutkan maksudnya, gitu ya. Dia memberikan pro dan kontra dan banyak sekali, gitu ya. Menyatakan penista agama, gitu ya.
dibalik dia benar, dia tidak bermaksud ataupun apapun gitu ya, tapi jelas ketika dia menyatakan sesuatu yang ambigu dan juga informasi yang tidak tepat, pernyataan yang tidak lengkap gitu ya, maka dia akan menimbulkan kesesatan, dan pro dan kontra itu terjadi banyak dan dahsyat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kesesatan informal fallacy, ya, atau ini kesesatan material atau kekeliruan yang terjadi akibat kekacauan konotasi atau denotasi. Konotasi tahu ya, konotasi itu adalah makna yang bukan sebenarnya, gitu ya. Rembulan, wajahmu bukan sebagai pinang dibelah dua, maksudnya enggak pinang yang dibelah dua, enggak gitu ya. Ya ini peribahasa lah ya, konotasi itu bisa juga masuk ke dalam sana. Atau denotasi itu adalah makna sebenarnya, artinya dalam sebuah term ya yang dipakai karena asumsi salah atas fakta atau realita. Jadi dia salah mengartikan fakta, dia salah menafsirkan fakta, dan dia salah dalam realitasnya. Oke. Nah, kesesatan informal bisa juga karena tidak tahu terhadap permasalahan. Jadi ketika kita tidak tahu, ya, ketidaktahuan kita terhadap permasalahan yang ada, maka yang kita lakukan adalah diam. Ya. Jadi tidak usah banyak memperkeruh masalah, tidak usah banyak memberikan statement, ya. Kalau misalnya itu terjadi, maka yang terjadi adalah kita akan masuk dalam jerat hukum tadi. Gitu ya. Jerat hukum bisa jadi, gitu, kalau orang yang tidak suka, maka atau lebih pada dosa. Ya. Oke, kita bahas hari ini adalah tentang kesesatan formal aja ya. Kalau kesesatan informal kan bukan. Nah, ada dua jenis kesesatan formal. Kesesatan formal adalah kesesatan definisi yang terlalu luas terkait definisi. Dan menyatakan definisi manusia adalah hewan. Dalam aspek definisi ada dua aspek. Dalam definisi ada dua aspek. Ya. Definium sebagai kata yang didefinisikan, ya. Jadi kalau di manusia adalah hewan, itu berarti manusianya adalah definiumnya. Sedangkan kalau definiens, ya, definiendum itu adalah manusianya. Sedangkan definiens itu adalah susunan kata yang mendefinisikan itu hewan, ya. Nah, pernyataan manusia adalah hewan sangat menyesatkan karena ada norma bahwa definien tidak boleh lebih luas daripada definium. Aturannya, norma itu aturannya bahwa definien itu, di definiennya berarti hewan, ya, tidak boleh lebih luas dari definium. Jadi hewan ini terlalu luas daripada manusia. Manusia kan spesifik ya, sedangkan kalau hewan itu luas. Ada hewan apa, jenisnya banyak. Ya, jadi pernyataan ini tidak bisa diterima. Manusia adalah hewan, ini tidak bisa diterima. Kalau misalnya kita menyatakan manusia adalah salah satu bagian dari kingdom animalia misalnya, itu boleh. Ya, karena memang itu sudah menjelaskan salah satu dari bagian, nah itu kan sudah jelas ya. Kalau dia langsung menyatakan manusia adalah hewan, hewan itu terlalu luas dari manusia. Maka definiennya ini tidak boleh lebih luas dari definien dunia, yaitu manusia. Ya, ini sesat. Oke. Nah, kesesatan definisi yang terlalu sempit, ada juga yang terlalu sempit. Dia memberikan sebuah pertanyaan dengan definisi, tapi ya definisinya terlalu sempit. Manusia adalah makhluk rasional yang gampang marah. Nah, ini definiannya nih, makhluk rasional yang gampang marah. Jadi sudah mengkotakkan manusia itu
pasti gampang marah. Ya dari definisinya manusianya, dari menyatakan manusianya itu lebih sempit, ya, terlalu sempit juga tidak boleh, terlalu luas tidak boleh, terlalu sempit juga tidak boleh, mengkotakkan. Itu sudah menjudge gitu ya, menjudge bahwa manusia itu gampang marah. Walaupun sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah manusia adalah makhluk rasional yang memiliki emosional fluktuatif gitu. Itu bisa gitu ya. Kalau langsung dikotakkan, langsung dijudge manusia adalah marah, gampang marah, nanti tidak bisa juga, gitu, terlalu menyempitkan. Nah ini juga menyesatkan. Ya. Ini definisinya tidak boleh terlalu sempit daripada definisinya. Kemudian manusia sebagai makhluk rasional mestinya menjadi makhluk yang tidak gampang marah, tidak bersifat rasional. Ini juga pernyataannya pro dan berlatar belakang terbalik ya. Rasional kok gampang marah gitu. Artinya orang-orang rasional itu dia orang-orang yang berpikir, maka dia tidak gampang marah. Gitu, ya. Oke. Kesesatan karena definisi yang sirkular, tadi saya katakan. Ya, definisi contohnya adalah sirkular atau meta. Manusia adalah makhluk manusia. Bohong adalah kebohongan. Ini muter aja di situ bahasanya. Ini kalau disebut karena definisi sirkular ini menyesatkan. Ya, kesesatan definisi karena definisi tidak boleh mencangkup bagian definium. Jadi menyatakan lagi mau mendefinisikan manusia, dinyatakan lagi dalam kata-kata definisinya bahwa manusia lagi disebut lagi itu yang tidak boleh. Ya. Terus kesesatan karena definisi yang tidak jelas. Ungkapan yang panjang adalah suatu pemakaian kata yang terlalu banyak dan tidak perlu yang membatasi atau satu atom idealitas yang hilang dalam badan verbal. Ini terlalu bahasanya terlalu sukar untuk dipahami, ya. Jadi tidak bisa juga dijadikan sebuah pernyataan karena terlalu susah dipahami, ya. Terlalu banyak frase dan lebih susah dimengerti, ya, definisinya daripada definisinya. Oke, ini kesesatan karena formal, karena definisi. Ada juga kesesatan karena definisinya yang figuratif. Contohnya anak itu bukanlah anakmu, dialah adalah anak kehidupan ibarat panah yang besar. Ini terlalu puitisasi, itu tidak bisa juga definisi formal ya. Proposisi ini terlalu banyak menggunakan bahasa hiasan. Bahasa-bahasa puitisasi itu juga ketika kita mau menjelaskan sesuatu secara rasional, secara logis, maka dia tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Dan kesesatan karena definisi yang negatif. Lelaki adalah seseorang yang bukan wanita. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi kalau mau mendefinisikan sesuatu, tidak menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu biasanya ada kata tidak, bukan, ya. Terus apa lagi? Banyak lah ya. Ya. Nah, kesesatan pembagian yang terlalu luas. Atau contohnya manusia dibagi ke dalam hitam, coklat, putih, merah, biru, dan hijau. Nah, proposisi ini juga menjelaskan karena biru, hijau telah melampaui warna kulit yang ada pada manusia. Terlalu luas, ya, sama. Pembagian karena terlalu sempit, ini sama ya. Masyarakat Indonesia terbagi ke dalam suku Jawa, Sunda, dan Bali. Padahal masih banyak suku-suku yang lain. Kesesatan silogisme kategoris, ya. Jadi kalau silogisme itu kalau secara garis besarnya adalah menyimpulkan, ya, memaknai 4 term. Contohnya, semua manusia adalah orang Asia, semua orang Jawa adalah orang Melayu, jadi semua orang Jawa adalah orang Asia. Dan ini
sini ada 4 term, orang Indonesia, Asia, Jawa, dan Melayu. Ini terlalu kebanyakan termnya atau apa sih pernyataannya untuk disimpulkan, dan juga tidak nyambung gitu ya. Juga kalau misalnya ini sudah terlalu asumsi, ini tidak bisa. Kesesatan berikutnya adalah kesesatan silogisme atau menyimpulkan sesuatu karena ambigu. Ambigu itu dia interpretasinya atau pembahasannya pemahamannya terlalu banyak banyak kemungkinan gitu ya. Contohnya, apapun yang adil adalah indah, membunuh musuh dalam perang adalah adil. Jadi membunuh musuh dalam perang adalah indah. Nah, ini ambigu. Oh, berarti menyatakan sesuatu segala kalau adil-adil aja kita boleh aja membunuh orang. Ini kan tidak boleh. Ini terlalu interpretasinya, kesimpulannya terlalu banyak kemungkinan, itu yang tidak boleh ya. Karena premis-premis yang negatif, kesesatan terjadi. Ini berikutnya adalah kalau terkait silogisme kategoris ya. Karena premis-premis yang negatif ya. Pokoknya premisnya itu ya pernyataan-pernyataannya negatif. Ya kan, dua premis yang negatif dia tidak bisa diambil kesimpulan. Ini tidak bisa. Terus term minor tidak layak. Ya, ini terjadi karena premis minor menjadi universal. Padahal yang universal itu harusnya premis mayor. Pernyataannya ya, kan ada premis mayor, premis minor, kesimpulan. Nah, itu pernyataan premis minornya juga masih luas. Sama dengan premis mayornya juga luas. Jadi itu nggak bisa diambil kesimpulannya. Dan term mayor yang tidak layak. Orang Indonesia adalah manusia yang heroik. Orang Australia bukan orang Indonesia, jadi orang Australia bukan. Nah, ini terlalu primordialisme, juga tidak boleh. Ya, pernyataan yang menyesatkan. Nah, kalau kesesatan silogisme hipotesis ya, Colendoponens yaitu kesesatan yang terjadi akibat premis minor dalam satu silogisme konjungtif menolak satu konjugasi dan kesimpulannya menerima konjugasi. Contohnya, seseorang tidak bisa berada di Jakarta dan di Denpasar pada saat yang sama. Ya, jadi kesesatan ini terjadi karena premis minor dalam satu silogisme konjungtif menolak satu konjugasi. Ini juga saja nggak bisa gitu ya, ini kesesatan. Kesesatan juga bisa terjadi saat premis minor dari silogisme disjungtif atau tidak nyambung ya. Dan premis mayornya berupa disjungsi yang tidak lengkap yang menolak disjungsi dan kesimpulannya. Contohnya hari ini adalah hari Senin atau hari Minggu. Hari ini bukan hari Senin, jadi hari ini adalah hari Minggu. Oke. Nah, itu ya. Jadi pernyataan hipotesis itu adalah pradugaan sementara gitu ya. Ini kesesatan dalam silogisme hipotesis adalah pernyataan-pernyataan yang hipotesisnya kadang-kadang dia tidak diterima gitu ya. Dan juga dia terlalu H1, H2-nya itu juga kadang-kadang tidak nyambung ya, itu seperti itu. Nanti kalau ini lebih lengkapnya nanti pada saat kita mau skripsi ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.